Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum solih dan solihah? Hari ini kita akan belajar Al-Islam As-Sahih dengan tema adab terhadap kakak dan adik. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, apakah kalian punya saudara, kakak, adik, atau kedua-duanya? Bagaimana hubungan kalian dengan saudara kalian? Apakah seperti ini? Nah, kalau demikian, ini adalah perbuatan yang keliru atau salah. Tidak boleh kita contoh ya. Agar terjalin hubungan yang harmonis antara kakak atau adik, maka kita harus memperhatikan adab kita kepada kakak dan adik. Bagaimana adab terhadap kakak dan adik? Yang pertama, meminta izin jika hendak ke kamar kakak atau adik. Jadi anak-anak, jika ingin memasuki kamar kakak atau adik, maka harus izin terlebih dahulu. Dan bila tidak diizinkan, maka tidak boleh memasukinya. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran Surah An-Nur ayat 24, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, adab yang kedua adalah menghormati kakak dan menyayangi adik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shagirana wa yuwakkir kabirana." Artinya, siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, maka bukan termasuk dari golongan kami. Hadis riwayat Bukhari. Adab selanjutnya, yang ketiga, meminta izin kepada kakak ketika hendak bermain. Yaitu, ketika orang tua kita sedang tidak ada di rumah, maka meminta izinnya kepada kakak kita dan menyampaikan tujuan tempat kita pergi bermain atau belajar. Dan tidak lupa kalian pulang ke rumah tepat waktu dan tidak meninggalkan sholat. Selanjutnya, adab yang keempat adalah membantu adik belajar. Yaitu, ketika adik mendapat masalah dalam belajar, seorang kakak dengan senang hati membantu adik menyelesaikan masalah dalam belajarnya. Jadi, ketika membantu adik, kakak tidak boleh marah-marah ya. Selanjutnya, adab terhadap kakak dan adik yang kelima, berbagi makanan atau mainan kepada kakak dan adik. Dengan berbagi makanan atau mainan akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang serta keharmonisan keluarga. Selanjutnya, poin keenam, memaafkan kesalahan. Memaafkan adalah sifat yang mulia. Dengan memaafkan, semua masalah menjadi solusi dan benci menjadi cinta sehingga terhindar dari pertengkaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Selanjutnya, adab terhadap kakak dan adik adalah tidak menyuruh-nyuruh adik. Kalian tidak boleh menyuruh adik dalam hal-hal yang bisa kalian lakukan sendiri. Nah, selanjutnya, poin ke-8, tidak mengganggu kakak dan adik. Mengganggu kakak dan adik saat bermain, makan, belajar atau bercanda berlebihan dapat membuat mereka tidak rela dan berakibat pertengkaran. Jadi ini harus dihindari ya, anak solih dan solihah. Selanjutnya, adab terhadap kakak dan adik. Poin ke-9, yaitu makan bersama dalam satu nampan. Anak solih dan solihah, apakah kalian pernah makan bersama dalam satu piring bersama adik atau kakak kalian? Kalau tidak pernah, maka perlu dicoba ya untuk menambah keharmonisan kalian kepada saudara. Hal ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan dapat menumbuhkan sikap berbagi dan rasa kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan porsi satu orang sebenarnya cukup untuk 2 orang. Porsi 2 orang cukup untuk 4 orang. Dan porsi 4 orang cukup untuk 8 orang. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar berkata, kecukupan itu karena keberkahan dari makanan dengan bersama-sama atau berjamaah. Selanjutnya, poin ke-10 adab terhadap kakak dan adik adalah meminta bantuan dengan baik. Hendaknya kalian ketika meminta bantuan kakak atau adik saat mereka sedang tidak lelah, dan mintalah dengan cara yang baik. Jika mereka tidak berkenan membantu atau menolak, maka sikap kalian adalah bersabar dan jangan menangis atau marah-marah. Selanjutnya, poin ke-11 adalah tidak mengambil barang tanpa izin. Apabila kalian hendak memakai barang milik kakak dan adik, sebaiknya kalian meminta izin terlebih dahulu. Jika tidak izin, maka hal tersebut membuat mereka tidak rela dan berakibat pertengkaran. Selanjutnya, yang terakhir adalah seluruh adab-adab sesama muslim dan teman hendaknya ditunaikan pula kepada kakak dan adik, yaitu seperti mendoakan mereka, menjenguk ketika sakit, tidak mengganggu dengan perbuatan atau lisan, membantu saat kesulitan, dan lain-lain. Selain rincian adab-adab di atas, hendaknya apa yang kalian sukai untuk kalian dapatkan, maka kalian juga senang jika saudaramu juga mendapatkannya. Sebaliknya, apa yang kalian benci terjadi pada diri kalian, hendaklah kalian benci jika itu menimpa saudaramu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, anak solih dan solehah, sekian materi kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya pada guru diniyah masing-masing di kelasnya. Kita tutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.